Jadi organ jantung ini akan terletak di dalam kafum torak atau rongga dada ya, rongga dada kita sebut kafum torak. Dan di dalam kafum torak itu, rongga dada itu sebenarnya ada 3 ruangan. Yang 2 di lateral itu adalah cavitas pulmonalis yang diisi oleh pulmo, sedangkan yang di bagian tengah ini yang diisi oleh salah satunya adalah jantung, kita sebut sebagai mediastinum. Posisi dari jantung terletak di dalam mediastinum, ya, tetapi tidak tepat di tengah, agak oblik ke arah kiri. Dari kalau dilihat ya, jantung itu berada pada interkostal, ya, space yang kedua. Jadi kalau ini ada rongga dada, kosta atau iga, ini adalah ruang antar kosta atau interkostal space, kita singkat ICS, maka jantung itu setinggi kosta 2 dan ini ICS 2. Kita sebut ICS 2. Jadi ICS 2 di tepi kanan kiri dari sternum ke arah bawah sampai di pertengahan clavicula. Jadi tidak tepat di tengah, tetapi ada bagian yang sedikit ke kiri. Kemudian kalau dari mediastinumnya tadi, ya, jantung ini akan dibungkus oleh suatu selaput atau kantong yang kita sebut sebagai perikardium. Ruangan yang berada di antara kedua paru atau pulmo ini kita sebut sebagai mediastinum. Mediastinum ini akan dibagi menjadi mediastinum yang ada di superior dan mediastinum yang di inferior. Dibaginya berdasarkan suatu garis imajiner, ya. Di garis imajiner yang ditarik dari depan itu di pertemuan antara ini ada tulang sternum, ini bagian manubrium sternum dan tulang corpus sterni. Jadi pertemuannya ini ada yang membentuk sudut yang menonjol, ini tarik garis ke belakang secara horizontal. Maka bagian yang letaknya di atas adalah mediastinum superior, sedangkan yang di bawah adalah mediastinum inferior. Kemudian di mediastinum inferior itu sendiri, karena adanya selaput jantung atau perikardium, ya, maka mediastinum inferior akan terbagi menjadi mediastinum anterior yang di depan dari perikardium, mediastinum medius, yaitu perikardium itu sendiri beserta jantung yang ada di dalamnya, dan perikardium dan mediastinum posterior. Mediastinum posterior ini adalah mediastinum yang berada di posterior dari perikardium. Di situ. Kemudian juga bisa kita lihat ya, dari jantung ini ada ujung yang mengarah ke bagian bawah. Jadi ujung depan anteroinferior ini, ujung depannya yang mengarah ke bagian bawah, atau kalau kita lihat gambar setelahnya ya, ini ujung di depan yang mengarah ke bawah ini kita sebut sebagai apex cordis, jadi ujung lancip dari jantung. Jadi apex cordis ini dibentuk oleh dinding dari ventricle kiri, ventricle sinistra. Sedangkan bagian yang letaknya di postero superior, jadi atas belakang, di sini ada nama area namanya basis cordis. Kalau basis cordis itu suatu area di mana berisi pangkal pembuluh darah, ya, bisa vena cava, aorta, arteri turbus pulmonalis, vena pulmonalis yang keluar masuk dari jantung, keluar masuk ke ruangan di jantung. Jadi bisa keluar dari ventricle atau masuk ke dalam atrium. Jadi kita tahu ada apex, ada basis cordis. Kemudian nanti hubungan dengan sekitar, ya. Untuk jantung itu sendiri Anda pasti sudah tahu ya, di lateralnya ada paru atau pulmo. Kemudian di bagian bawahnya jantung ini akan terletak atau akan duduk di atas diafragma. Dan dengan adanya perikardium tadi yang membungkus jantung, perikardium itu kita lihat dia membuat fiksasi ke arah diafragma. Jadi jantung ini posisinya akan tetap di tengah. Ya, sedangkan kalau di posterior dari jantung,
kita bisa menemukan adanya aorta, toracalis, vena-vena, dan bagian korpus dari esofagus, ya, masuk esofagus, dan korpus dari vertebra toracalis. Nah, jadi nanti yang akan kita bahas mulai dari kantong pembungkusnya, perikardium, kemudian dinding jantung, bagian keluar jantung atau bagian eksternanya, bagian internanya, dan ada kerangka jantung. Jadi kalau kita anggap jantung ini seperti rumah, ya, dia punya, rumah itu kan punya apa namanya, ruang-ruangan, ya. Nanti kita belajar ruangannya, kemudian juga masing-masing ruang ada dindingnya, ya. Kemudian sama kalau kita bangun rumah itu ada kerangkanya supaya untuk penyangga dindingnya. Ini juga ada kerangka dari jantung. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk perikardium. Perikardium ini merupakan suatu kantong yang berupa jaringan fibroserus, jadi ada jaringan fibrosnya yang kuat dan ada jaringan serus yang lebih longgar yang akan membungkus bagian terluar dari jantung. Di mana perikardium ini terdiri dari dua tipe. Ada perikardium fibrosum atau perikardium fibros. Perikardium fibrosum ini yang melekat paling luar, jadi yang membungkus paling luar dari jantung. Jadi kalau di gambar ini warnanya garis hijau. Jadi mulai dari bagian basis cordis, tadi pangkal pembuluh darahnya, kemudian bungkus ke arah bawah, dan di bawah ini tadi melekatkan dengan diafragma. Nanti ke bagian posterior, kemudian menuju ke basis cordis lagi. Sedangkan di arah yang lebih dalam ada perikardium serosum atau perikardium serus yang berupa jaringan serus, ya. Di sini perikardium serus itu akan terbagi menjadi dua lapisan. Ada lamina parietalis, yang mana lamina parietalis itu melekat pada bagian interna atau bagian dalam dari perikardium fibrosum. Jadi kalau ini perikardium fibrosum, permukaan dalamnya itu akan dilapisi oleh perikardium serosum lamina parietal. Jadi mulai tadi, ya, seluruh bagian dari core, kemudian ke arah basis, perikardium serosum lamina parietal itu akan membelok. Membelok kita sebut berefleksi di sini, kemudian nanti akan langsung melekat di bagian dari jantung. Yang satu lagi melekat di bagian dari jantung atau organnya, atau kita sebut sebagai lamina viscera dari perikardium serosum. Nah, ini karena melekat langsung dari atau melekat langsung ke arah visceranya, lamina visceralis itu nanti juga dianggap sebagai dinding jantung yang paling luar atau epikardium. Jadi kita lihat bahwa di sini perikardium serosum itu adalah satu lapisan yang utuh, yang utuh dan berlanjut, ya. Lapisan yang utuh dan berlanjut. Sehingga di sini karena ada refleksi tadi di bagian basis, maka kita bisa membayangkan akan ada space atau ruangan di antara kedua lamina dari perikardium serus. Space ini kita sebut sebagai cavitas perikardii, yaitu suatu ruangan tipis, setipis film, ya, yang berisi cairan serus. Cairan serus akan diproduksi oleh perikardium serosum itu sendiri. Jadi di sini nanti fungsinya sebagai lubrikan atau untuk mengurangi friksi, ya, akibat jantung ini terus berkontraksi, ya, terus bergerak dengan berkontraksi, sehingga gesekan antara bagian terluar jantung dengan perikardiumnya itu dibuat minimal dengan adanya cavitas perikardii, ya. Jadi tadi paling luar perikardium fibrosum, kemudian perikardium serosum yang lamina parietal, dan perikardium serosum lamina visceral. Ya. Jadi yang lamina visceral karena melekat langsung pada bagian jantung, kita anggap juga sebagai dinding paling luar dari jantung atau dinamakan epikardium. Jadi di sini, ya, ini gambaran dari bagian basis, kita perbesar di area ini,
Jadi ini trunkus pulmonalis yang keluar dari ventricle dextra, maka kita bisa melihat ini adalah perikardium fibrous yang berakhir pada bagian basis pangkal. Sedangkan di bagian dalamnya perikardium serosum, lamina parietal, pada bagian basis dekat dengan pangkal pembuluh darah dia akan berefleksi, kemudian melekat langsung pada bagian luar dari jantung sebagai epikardium atau sebenarnya ini berupa lamina visceral perikardium serosum. Pada bagian epikardium ini ya, di sini kita bisa menemukan pembuluh darah ya berupa arteri koronaria atau vena cordis yang mensuplai bagian dari otot-otot jantung. Ya, jadi nanti jantung ini punya otot-otot jantung ya di dindingnya pada lapisan miokardium yang tengah ini dindingnya berupa otot jantung. Di sini akan disuplai oleh oksigennya oleh arteri koronaria. Ya, sedangkan aliran baliknya menuju ke vena cordis. Jadi walaupun di bagian dalam dari jantung itu banyak terdapat darah, tetapi suplai arterinya atau suplai darahnya untuk otot jantung itu sendiri berasal dari arteri koronaria yang bisa kita temukan di epikardium. Kemudian juga pada epikardium itu bisa terdapat akumulasi atau penumpukan lemak, ya penumpukan lemak visceral. Ya, orang-orang yang di mana profil lipidnya, profil lemaknya tinggi, maka lemak itu juga bisa tertumpuk pada bagian viscera. Nah, sedangkan lapisan yang paling dalam ini disebut sebagai endokardium, itu adalah lapisan tipis endotel yang membatasi ruang dari jantung. Sekarang kita lihat untuk permukaan eksternal dari jantung ya. Jadi kalau dari anterior, dari depan kita lihat jantung itu bentuknya seperti ini ya. Ukurannya itu sekepalan tangan individu tersebut. Jadi kalau Anda mengepalkan tangan, maka normalnya ukuran jantung Anda lah sekepalan tangan Anda. Nah, dengan berat sekitar 250 gram. Kemudian jantung ini punya 3 permukaan atau 3 fasies ya. Di yang bisa kita lihat dari depan ini adalah fasies anterior yang dibentuk oleh atrium dextra. Di sini ada atrium dextra, ventricle dextra atau ventricle kanan dan ventricle sinistra atau ventricle kiri. Itu dari depan. Sedangkan kalau dari belakang atau fasies yang lain ya ada fasies posterior. Fasies posterior itu fasies posterior ini akan dibentuk oleh keempat dinding dari ventricle ya, keempat dinding dari ventricle, keempat dinding dari ruang jantung. Ada atrium kiri atau atrium sinistra, atrium dextra, kemudian atrium ventricle sinistra dan sedikit ventricle dextra. Sedangkan satu lagi permukaannya adalah fasies inferior di bagian bawah. Ini yang dibatasi oleh garis putus-putus di bawah ini adalah fasies inferior yang hanya dibentuk oleh dinding dari ventricle kiri, ventricle sinistra dan ventricle dextra. Jadi bagian fasies inferior itu disebut juga sebagai fasies diafragmatika. Jadi pada permukaan ini yang menempel melalui perikardium dengan diafragma.
Nah, antara fasies yang anterior dengan fasies inferior itu terdapat suatu batas yang jelas. Ini yang disebut sebagai margo acutus. Kemudian antara fasies inferior dengan fasies posterior ini batasnya tidak jelas. Ya, garis putus-putus ini sebenarnya batas yang tidak terlalu jelas, ya, berbentuk sudut yang tumpul sehingga disebut sebagai margo obtusus. Kemudian dari permukaan luar kita sekarang melihat ke bagian basis, ya. Basis cordis tadi letaknya di postero superior. Jadi di belakang dan atas, ya, di sini. Ini adalah bagian basis, di mana kita bisa melihat ada beberapa pembuluh darah yang keluar masuk jantung. Pertama dari bagian atrium dextra. Itu kita bisa melihat ada vena cava superior dan vena cava inferior yang menusuk ke atrium dextra. Kemudian kalau atrium sinistra, kita bisa melihat tidak hanya satu vena pulmonalis, tetapi ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sisi kanan, vena pulmonalis yang sisi kanan itu terbagi menjadi vena pulmonalis superior kanan dan vena pulmonalis inferior kanan. Sama juga yang sisi kiri ada 2, ada vena pulmonalis superior kiri dan vena pulmonalis inferior kiri. Sedangkan di bagian yang keluar dari ventricle kanan, ini keluar dari ventricle kanan, di sini ada yang letaknya paling depan, paling anterior, itu adalah truncus pulmonalis. Jadi tidak langsung arteri pulmonalis, tetapi berupa truncus pulmonalis, karena setelah dari truncus ini akan bercabang 2. Jadi bentuknya seperti huruf T, ini nanti menjadi arteri pulmonalis yang kanan dan arteri pulmonalis yang kiri. Kemudian di bagian lebih dari posterior daripada truncus pulmonalis, di sini ini terdapat aorta ascendens yang keluar dari ventricle kiri. Ya, jadi itu tadi beberapa pembuluh darah besar. Jadi totalnya ada berapa di sini pembuluh darahnya yang berada di basis cordis? Ada berapa, Dek? Totalnya ada berapa? Berapa pembuluh darah? Sasa? Pembuluh darah arteri, vena, dok. Ya, yang keluar masuk basis cordis tadi ada berapa totalnya? Kalau di total berarti ada kira-kira ada berapa itu salurannya yang berada di basis? Dua 20 lebih ya, dok? Oh, 20. Yang di sini pembuluh darah besar yang masuk ke dalam basis. Oh, yang pembuluh darah besar itu. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Tadi yang masuk atrium kanan tadi ada berapa? Yang masuk ke atrium kanan di sini ada Indah Dwi. Ada berapa pembuluh darah yang masuk ke dalam atrium kanan? Pembuluh darah besar yang di basis ada berapa? Di basis cordis. Ini mahasiswanya ada atau enggak ya? Kalau videonya nggak dinyalakan ini. Ada, dokter. Kalau nggak salah itu yang sebelah atas itu ada 4 ya, dok ya? Dari basis cordis tadi saya sebutkan ada berapa? Kalau yang masuk ke atrium dextra ada berapa pembuluh darah tadi? Yang di basis Ada 4, dokter.
Yang masuk ke atrium dextra, atrium kanan ada 4. 4 ya, Dek. 4. Aorta, arteri pulmonalis. Enggak dong. Oh, enggak. Coba yang lainnya. Ada 3 dok yang di atrium dextra. Apa saja 3? Ada vena cava superior, vena cava inferior, sama sinus coronarius. 3-tiganya itu memang masuk atrium, tapi yang kalau pembuluh darah besarnya ya hanya ada vena cava superior dan vena cava inferior ya. Kemudian kalau yang masuk yang masuk atrium kiri tadi ada berapa pembuluh darah? Vena pulmonalisnya jumlahnya ada berapa? Vena pulmonalis jumlahnya ada 4 ya. Jadi tolong didengarkan ya walaupun hanya online ya. Baik, kemudian kita tahu ya atrium letaknya di bagian superior ya, di bagian atas, dan ventrikel di bagian yang bawah ya. Nanti antara atrium dan ventrikel itu ada cekungan yang mengitarinya, yang ya ngitari di anterior sampai di posterior ini yang kita sebut sebagai sulcus coronarius. Kemudian cekungan yang lain itu antara ventrikel kanan, di sini ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu juga ada cekungan yang disebut sebagai sulcus interventricularis. Ini ada sulcus interventricularis anterior dan ada sulcus interventricularis yang posterior. Jadi cekungan yang memisahkan di depan itu sebagai sulcus interventricularis ya, kalau interventrikuler berarti ya di antara kedua ventrikel cekungannya, di anterior dan posterior. Jadi masing-masing cekungan ini ya sulcus coronarius, kemudian sulcus interventricularis anterior di sini, sulcus interventricularis posterior yang di sini. Ini nanti akan berisi atau akan dilalui atau bisa kita temukan di cekungan tersebut adanya arteri koronaria dan vena cordis ya. Jadi arteri koronaria ini adalah arteri yang mensuplai untuk jantung. Keluarnya dari sini aorta ascendens, keluar ada arteri koronaria yang sebelah kanan dan arteri koronaria sinistra. Ya, jadi arteri koronaria ini akan jalan di sulcus coronarius yang sebelah kanan ya. Nanti mengeluarkan cabang-cabangnya untuk mensuplai ventrikel kanan dan atrium yang kanan. Kemudian berjalan ke arah belakang. Di sini arteri koronaria yang kanan, yang dekstra akan mengeluarkan cabang untuk menuju ke sulcus interventricularis posterior. Ini arterinya sebagai arteri interventricularis posterior. Kalau yang kiri, arteri koronaria yang kiri, di sini ya, dia akan mengeluarkan cabang untuk bagian jantung sisi kiri. Ya, kalau ke depan yang di sini mengeluarkan untuk interventricularis anterior itu sedikit mensuplai untuk dinding ventrikel kanan sedikit ya, tapi utamanya tetap yang bagian kiri. Sedangkan vena-vena aliran baliknya dari otot-otot jantung nanti akan menuju ke vena cordis atau vena cardiaca. Ini yang warnanya biru, vena cordis, di mana vena-vena cardiaca atau cordis nanti beberapa vena cardiaca atau vena cordis itu saling bertemu di bagian sinus. Ini ada namanya sinus coronarius. Jadi gabungan atau muara gabungan dari beberapa vena cordis disebut sinus coronarius. Nanti dari sinus coronarius ini akan masuk ke dalam atrium dextra tadi. Ya, jadi aliran baliknya menuju ke atrium dextra. Sedangkan
suplai darahnya berasal dari cabang aorta ascendens. Nah, ini jadi untuk bagian luarnya, permukaan luarnya. Kemudian kalau permukaan dalamnya atau internalnya, ya ini saat jantung dipotong frontal, maka kita bisa melihat keempat ruangan jantung. Ya, kalau tadi dari depan itu kita hanya bisa melihat dinding dari ketiga ruangan, karena yang atrium sinistra itu posisinya di belakang, ya, di permukaan yang posterior. Jadi tidak bisa kita lihat di anterior. Di sini kalau Anda lihat, ya, 1, 2, 3, 4. Di bagian atas adalah atrium, bawah ventrikel. Kemudian antara kedua atrium dan ini akan dipisahkan oleh suatu sekat. Jadi mirip kalau ada rumah, ya, kalau ada ruangan-ruangan itu ada sekat yang memisahkan. Jadi kalau antara atrium dextra dan atrium sinistra, sekat yang memisahkan adalah septum. Septum itu sekatnya ada septum interatriale. Jadi sekat atau septum di antara atrium. Sedangkan kalau antara ventrikel kanan, ya, yang dindingnya lebih tipis daripada ventrikel kiri, ini ada sekat yang memisahkan, disebut sebagai septum interventricularis. Sekatnya septum interventricularis. Kemudian juga selain ada septum, di antara ruangan itu juga ada valvula atau katup. Valve atau katup, ya. Jadi antara atrium dan ventrikel ada katupnya yang disebut sebagai valvula atrioventricularis. Kalau yang sisi kanan, valvula atau katup atrioventricularis itu punya 3 daun katup, atau nama lain dari daun katup adalah cuspis. Karena dia punya 3 sehingga disebut sebagai valvula tricuspidalis. Sedangkan kalau dari antara atrium sinistra dengan ventrikel sinistra atau yang sisi kiri, valvula atau katup atrioventricularis yang kiri hanya punya 2 cuspis, hanya punya 2 daun katup, sehingga disebut sebagai katup atau valvula bicuspidalis atau mitralis. Di situ. Ya. Sama juga dari ventrikel itu juga kalau ke arah pembuluh darah, keluar ke arah pembuluh darah seperti contohnya ini adalah ventrikel dextra menuju ke truncus pulmonalis, dia akan punya valvula dari trunci pulmonalis, sedangkan kalau dari ventrikel sinistra ke arah aorta ascendens di sini punya valvula aorticus. Dan kita lihat bagian atrium sendiri, bagian dalam atrium. Ya, kalau ini contohnya di atrium kanan, tetapi kurang lebih sebenarnya hampir sama antara atrium kanan dan atrium kiri. Jadi pada bagian dalam dari ruangan jantung itu kita bisa menemukan ada bagian yang halus seperti ini, dindingnya halus, ada dinding yang kasar. Dinding yang halus ini akan dekat dengan pembuluh darah. Ya, kalau seperti di atrium dextra berarti dekat dengan pangkal vena cava superior dan vena cava inferior. Kalau di atrium sinistra akan dekat dengan vena pangkal dari vena pulmonalis. Kemudian pada dinding yang halus kita juga bisa menemukan tadi septum interatrial. Jadi sekat antara kedua atrium itu di bagian yang dinding halus. Dan juga kita bisa menemukan ada suatu bentuk yang ini ya, suatu struktur yang berbentuk oval atau bulat. Ini yang disebut sebagai fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan penutupan dari foramen ovale. Jadi di situ ada kaitannya dengan sirkulasi darah pada saat fetus, di mana antara atrium kanan dan kiri itu saling terhubung. Kemudian juga kalau ini khusus untuk atrium kanan, dia punya muara dari sinus coronarius. Sedangkan bagian yang kasar ini, bagian kasar itu adalah penonjolan dari otot-otot jantung ke arah baik atrium maupun ventrikel. Ventrikel juga punya. Penonjolan ke arah jantung.
ke arah bagian dalam jantung. Ini yang disebut sebagai musculus pectinati. Musculus pectinati. Sedangkan nanti kalau ada bagian dari atrium yang hanya berisi bagian kasar, bagian dalamnya atau musculus pectinati, ini yang kita sebut sebagai auricula. Jadi menjorok ke arah depan juga posisinya. Ada auricula dextra dan auricula sinistra. Kalau yang ventricle juga sama, ada bagian yang kasar, ada bagian yang halus. Bagian yang halus akan dekat dengan trunki pulmonalis kalau untuk ventricle kanan, sedangkan ventricle yang kiri akan dekat dengan aorta ascendens. Sedangkan kalau bagian yang kasar, di sini penonjolan ototnya kita sebut sebagai trabecula carni. Ini ada trabecula carni. Nah, sekarang kita lihat bagian yang putih ini adalah katup atrioventricularis, jadi katup antara atrium dan ventricle. Ya, kalau pada ventricle kanan dia punya 3 kuspis. Ini ya, daun katup. Ini kuspis yang anterior, berarti membuka ke arah anterior. Ada kuspis septalis membuka ke arah septum interventricularis dan kuspis posterior yang membuka ke arah dinding posterior. Dan dari masing-masing ujung dari kuspisnya itu akan ada serabut-serabut putih tipis ya yang dihubungkan oleh suatu otot yang disebut sebagai musculus papillaris. Jadi di sini ada musculus papillaris. Sama seperti otot yang lain, musculus papillaris juga otot ini juga punya tendon. Ini tendonnya yang disebut sebagai chorda tendineae. Jadi kalau ini tadi istilahnya ada trabecula carni adalah bagian yang kasar pada ventricle ya akibat adanya penonjolan otot-otot jantung. Sedangkan kalau musculus papillaris adalah otot yang melekat pada ujung dari valvula atau katup atrioventricularis. Bisa pada katup yang tricuspidalis, bisa juga pada katup yang bicuspidalis. Nah, mengapa melekat di situ? Nanti itu ada hubungannya dengan fungsinya. Sekarang kita lihat ya, kalau tadi valvulanya, itu tadi valvula yang atrioventricularis bentuknya seperti itu ya. Ujung-ujungnya terdapat musculus papillaris yang dihubungkan oleh suatu chorda tendineae. Sekarang kita lihat katup yang lain, katup jantung yang lain. Jadi jantung punya 4 katup, yang 2 itu adalah katup atrioventricularis, yang 2 yang lain adalah katup yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi ada katup atau valvula trunki pulmonalis yang lebih depan, lebih anterior, dan lebih posterior valvula aorticus. Bentuknya juga berbeda tadi dengan valvula baik tricuspidalis maupun bicuspidalis. Pada valvula aorticus dan valvula trunki pulmonalis bentuknya di sini seperti mangkok-mangkok ya, sama dia punya 3 kuspis. 1, 2, 3 ini juga 3 kuspis. Yang mana mangkok-mangkok itu kalau dilihat dari anterior itu seperti kantong-kantong ya separuh bulan sehingga disebut sebagai kuspisnya adalah kuspis semilunar. Semilunar itu separuh bulan ya. Nah, bentuk yang berbeda ini nanti berkaitan dengan fungsinya ya, berkaitan dengan fungsi katup tersebut pada saat sirkulasi ya. Bisa pakai contoh kalau katup trunki pulmonalis atau aorticus ya, di sini bentuknya dia punya cekungan-cekungan yang dalam atau kantong-kantong cekungan itu nanti untuk menampung aliran balik dari darah yang tidak bisa melawan gravitasi. Jadi itu berkaitan dengan contoh ini ya. Jadi kalau kita lihat jantung itu akan terus berdetak ya, di mana sebenarnya di bagian dalamnya itu ada mekanisme pengisian darah di atrium yang diikuti oleh mekanisme pengisian darah di ventricle. Jadi yang pertama terjadi adalah pengisian darah di atrium, baik atrium yang dekstra maupun sinistra. Kalau yang dekstra dari vena cava, yang sinistra dari vena pulmonalis. Jadi di sini dilihat ya, karena adanya darah yang masuk ke atrium
Ini darah yang masuk ke atrium, pengisian atrium yang pertama. Di sini tentu lama-kelamaan akan menekan katup dari tricuspidalis maupun yang biguspidalis. Kemudian semakin tinggi tekanannya, jadi semakin banyak darah yang masuk, valvula tricuspidalis dan biguspidalis ini akan terbuka ke arah ventrikel, sehingga nanti akan ada darah yang di atrium masuk ke ventrikel. Proses ini akan diakhiri dengan adanya kontraksi ventrikel dari atas ke bawah untuk memeras sisa-sisa darah yang ada di ruangan tersebut. Nah, kalau sudah nanti darahnya masuk ke dalam ventrikel, di sini ventrikel akan mengalami peningkatan tekanan di dalam ventrikel, yang mana akan menekan dua katup ya. Jadi yang pertama adalah valvula tricuspidalis dan biguspidalis, kemudian berikutnya untuk valvula pulmonalis dan aorticus. Ya, jadi itu yang satunya tertutup untuk valvula tricuspidalis itu menjadi tertutup ya, didorong ke arah atas, sedangkan yang ini karena didorong ke arah atas jadi dia jadi terbuka, yang pulmonalis sama aorta. Kemudian di sini yang terjadi berikutnya adalah adanya kontraksi dari ventrikel dari bagian apex ke arah atas. Ya, dengan adanya kontraksi dari bagian apex itu juga diikuti kontraksi dari musculus papillaris. Ya, mengapa? Karena adanya kontraksi dari apex ke atas itu akan meningkatkan tekanan di bagian dalam ventrikel. Ya, tekanan yang terus meningkat ini menyebabkan ini kedua katup itu tentu akan terbuka ke arah atas karena tekanannya dari bawah dia akan terbuka ke arah atas. Kalau yang valvula pulmonalis dan aorticus tidak masalah, memang dia terbuka. Tetapi untuk valvula tricuspidalis dan biguspidalis ini harusnya tetap menutup. Dia tidak boleh terbuka ke arah atas, tidak boleh terbuka ke arah atrium, sehingga ditahan ya. Dengan pada saat kontraksi ventrikel ada kontraksi juga dari musculus papillaris itu tadi yang akan menegang ototnya, kemudian menarik chorda tendinea sehingga katup dari tricuspidalis dan biguspidalis itu akan tertahan tidak sampai terbuka atau flap ke arah atrium. Jadi peranannya ini bukan untuk membuka, tapi untuk menahan supaya katupnya tetap menutup. Nah, setelah ventrikel berkontraksi dari apex ke atas, ya, maka darah akan dialirkan bisa ke trunkus pulmonalis, berarti nanti masuk ke sirkulasi pulmoner, atau ke arah aorta nanti menjadi sirkulasi sistemik. Ya, di situ akan diikuti pemerasan darah dari ruangan ventrikel ya, sehingga ruangannya kosong. Kalau ruangannya kosong, tekanannya akan menurun dengan drastis. Akibatnya katupnya tadi yang terbuka ya, katup trunkus pulmonalis yang terbuka maupun aorta yang terbuka itu akan tertutup. Secara otomatis dia menutup ke arah bawah. Nah, ini juga karena adanya tekanan intraventrikuler yang turun, maka tidak ada lagi tekanan yang mendorong ini darah ini melewati aorta atau trunkus pulmonalis ya. Jadi karena darah harus keluar dari bawah ke atas yang melawan gravitasi, sehingga kalau tekanannya sudah turun maka akan ada backflow ya. Jadi ada aliran darah yang kembali ke arah katup. Nah, ini dengan adanya kuspis yang berbentuk kantong-kantong ini akan menampung darah yang kembali itu untuk sementara. Belum nanti ikut juga dipompa lagi pada saat ventrikel berkontraksi. Di itu kenapa antara valvula yang satu dengan yang lainnya berbeda bentuk, karena juga beda fungsinya. Sekarang kita lihat kerangkanya ya. Jadi tadi jantung itu seperti punya ruangan-ruangan, punya dinding, dia juga harus punya kerangka.
Jadi sama seperti kalau kita bangun rumah ya, kita ada ruangannya, ada temboknya. Kemudian di masing-masing pojok-pojoknya, sudut-sudutnya kita beri kolom-kolom besi. Jadi kerangka itu juga tidak di seluruh dinding, tetapi juga di tempat-tempat tertentu. Kalau pada jantung, kerangkanya itu berada di sekeliling dari katup. Jadi ada namanya annulus fibrosus, ini merupakan cincin jaringan ikat fibrus yang mengelilingi ostium atau lubang dari katup. Bisa katup atrioventricularis ya. Ini seperti ini, satunya tricuspid, satunya mitralis, atau ada annulus fibrosus untuk katup trupipulmonalis maupun yang aorticus. Kemudian di antara cincin-cincin akan dihubungkan oleh suatu membran yang disebut sebagai pars membranacea dari septum. Ada septum interatriale maupun interventrikel. Fungsi dari annulus fibrosus ini ya, pertama ini untuk mencegah pelebaran katup pada saat berkontraksi. Jadi supaya katup itu ukuran dan bentuknya tetap sama, termasuk bagian kuspisnya itu harus tetap sama, sehingga nanti tidak ada kebocoran dari darah. Ya. Jadi memang katup itu fungsinya untuk memastikan bahwa aliran darah di dalam jantung itu berada dalam satu arah. Itu fungsi dari katup. Kemudian juga perannya sebagai tendon dari otot-otot jantung, dan juga dengan adanya kerangka jantung ini sebagai isolator impuls listrik, isolator aliran impuls listrik dari atrium ke ventrikel, tidak bisa langsung turun lewat valvulanya, tetapi harus lewat septum interventricularis terlebih dahulu. Nih, berikutnya ya, tadi kita sudah melihat gambaran ini ya, jantung yang berdenyut, kemudian kontraksi dari otot baik di atrium maupun ventrikel ya. Kontraksi ototnya ini berlangsung terus-menerus yang akan distimulus ya atau dikontrol oleh suatu kontrol intrinsik yang ada di dalam jantung. Ini yang kita sebut sebagai sistem konduksi. Namun juga jantung punya kontrol ekstrinsik. Jadi kontrol yang di luar jantung yang masuk ke dalam sistem saraf otonom. Kita lihat dulu untuk sistem konduksi jantung atau kontrol intrinsiknya. Ya. Jadi untuk melakukan suatu kontraksi, otot itu memerlukan inisiasi, ada suatu saraf yang menginisiasi impuls listrik, ya. Ujung-ujung saraf yang menginisiasi impuls listrik. Tapi kalau pada jantung yang menginisiasi impuls itu adalah pacemaker. Di pacemaker itu adalah sel otot jantung yang mengalami modifikasi sehingga dia bisa mengenerate impuls, menghasilkan atau membentuk suatu impuls listrik. Pacemakernya ada pada nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial itu bisa kita temukan di pangkal dari vena cava superior. Jadi pada dinding atrium dextra di dekat pangkal dari vena cava superior. Ini ya, nodus sinoatrial. Kemudian impuls listrik yang dihasilkan di sini nanti akan disebarkan ke seluruh dinding atrium kanan. Kemudian ada yang menyebar menembus septum interatriale menuju ke atrium kiri. Jadi itu ya, kenapa di sini kontraksi dari atrium itu dari atas ke bawah. Sedangkan sebagian besar impuls listriknya akan dibawa menuju ke avenut ya, nodus atrioventricularis yang berada di inferior dari septum interatriale. Dari avenut ini nanti menuju ke septum interventricle. Di sini akan bercabang menjadi bundle of His, ya ada crus dextrum, crus sinistrum, atau ada yang mengatakan bundle branch. Nah, dari bundle branch tadi ada yang menuju
cabangnya yang menuju ke otot papilaris, ini muskus papilaris. Sedangkan tujuan akhir dari serabut bundle of His ini menuju ke bagian apex dari cordis. Ada apex cordis. Nanti di sini setelah sampai di apex cordis, impuls ini akan disebarkan ke seluruh dinding dari ventricle baik kanan maupun kiri. Oleh karena itu kontraksi ventricle itu arahnya dari bawah ke atas karena untuk nanti mendorong jantung ke arah atas. Ya. Jadi di sini untuk pacemaker atau nodul sinoatriale itu normalnya akan menghasilkan 80 kali per menit denyutannya. Ya. Namun di sini denyutan 80 kali per menit itu bisa dinaikkan, bisa ditingkatkan. Sebagai contoh kalau kita sedang berolahraga maka kebutuhan oksigen di jaringan itu meningkat ya sehingga kita perlu untuk meningkatkan denyut jantung. Jadi meningkatkannya itu dikontrol oleh bagian yang ekstrinsik. Ya, di sini ada yang namanya sistem saraf otonom yang diatur oleh suatu pusat kontrol jantung di bagian batang otak atau medula oblongata. Ya, jadi kalau otonom berarti ada simpatis dan parasimpatis. Simpatis di situ dibawa oleh nervus vagus, sedangkan kalau parasimpatis dari trunkus simpatikus. Jadi kalau kita ingin menaikkan tekanan darah maka simpatis yang bekerja, sedangkan kalau menurunkan heart rate ya denyut jantung ya maka parasimpatis yang bekerja. Jadi kondisi kita lagi santai, kita lagi istirahat berbaring itu biasanya denyut jantung juga akan menurun ya karena ada parasimpatis. Nah, ini tadi sudah ya vaskularisasi jantung dari arteri koronaria dan aliran baliknya menuju ke vena cordis atau vena cardiaca. Nanti beberapa vena cordis akan bergabung membentuk sinus coronarius. Jadi kalau Anda pernah dengar penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung koroner itu diakibatkan ini arteri koronarianya ada sumbatan. Sehingga nanti suplai darah yang ke arah otot jantung di situ juga akan terganggu. Jadi sebenarnya atau fisiologinya atau mekanismenya itu karena adanya sumbatan pada arteri koronaria. Nah, di sini jadi kalau berkaitan dengan sirkulasi ya, jantung itu punya dua sirkulasi, dua tipikal sirkulasi, ada sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmoner itu membawa darah yang deoksigenisasi dari jantung ke pulmo, kemudian ke jantung lagi. Sedangkan sirkulasi sistemik membawa darah yang sudah teroksigenisasi atau kaya kadar oksigen ke seluruh tubuh, nanti kembali ke vena cava superior atau vena cava inferior. Jadi di sini kalau sirkulasi pulmoner itu mulai dari ventrikel kanan, arah trunkus pulmonalis ke aorta pulmonalis kanan dan aorta pulmonalis yang kiri. Sini akan menuju ke pulmo, terjadi gas exchange, kemudian darah yang kaya oksigen akan dibawa oleh vena pulmonalis yang kanan dan vena pulmonalis yang kiri. Sedangkan kalau dari sirkulasi sistemik itu ada ventricle sinistra, ya ini membawa darah yang kaya kadar oksigen menuju ke aorta. Aorta nanti bercabang-cabang ya. Dari aorta ascendens menuju ke arcus aorta. Arcus aorta punya 3 cabang yang akan mensuplai untuk area kepala, leher dan tangan. Sedangkan bagian toraks, abdomen dan kaki disuplai oleh aorta thoracalis, kemudian aorta abdominalis. Nah, ini yang terkait dengan core-nya atau jantungnya. Kemudian kita lihat untuk vaskularnya. Vaskular atau pembuluh darah, di sini mulai dari arteri, kapiler, dan vena. Ya. Baik arteri maupun vena memiliki karakteristik umum yang hampir sama. Jadi kalau pembuluh darah kan seperti salurannya, lubangnya itu kita sebut lumen, sedangkan dindingnya
Lumennya akan dikelilingi oleh dinding. Dinding dari arteri maupun vena itu terbagi menjadi 3 lapisan. Yang paling bawah ada tunika media, ya, di mana tunika media ini berupa sel-sel endotel. Kemudian yang di lebih luar dari tunika, yang pertama ada tunika intima, itu yang berupa sel-sel endotel, ya, yang paling dalam. Kemudian di bagian lebih luarnya ada tunika media. Kalau tunika media ini berisi sel-sel otot polos. Ya, jadi dinding jantung itu karena adanya otot polos, apabila otot polos ini berkontraksi, maka pembuluh darah, lumen pembuluh darah diameternya akan mengecil sehingga kita sebut sebagai vasokonstriksi. Sedangkan kalau sel otot polosnya relaksasi, maka akan terjadi pelebaran dari lebaran diameter dari lumen. Itu yang disebut sebagai vasodilatasi. Dan yang paling luar adalah tunika adventitia. Ini berupa jaringan ikat kolagen dan elastin. Jadi fungsinya untuk proteksi dan pemberi bentuk. Nah, untuk kapiler mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi tidak terdiri dari 3 lapisan, tetapi hanya terdiri dari selapis sel endotel. Sehingga nanti mempermudah untuk terjadinya proses pertukaran zat-zat. Nah, ini secara skematisnya ya, bagaimana yang kanan ini berupa arteri, ya, lumennya akan dikelilingi oleh endotel dari tunika intima, sama. Hanya bedanya kalau pada vena, sel-sel endotel pada tunika intima itu ada yang bisa berkembang menjadi suatu katup. Terutama ini pada vena-vena yang letaknya di kaki, ya. Jadi ada katup-katup atau venul-venul daripada vena. Kemudian kalau kita lihat tunika medianya ini yang berisi otot polos, ya. Pada bagian arteri otot polosnya akan tebal dibandingkan tunika media pada bagian vena. Sedangkan yang luar sama-sama tunika eksterna atau adventitia ini berupa jaringan kolagen dan selaput. Sedangkan kalau kapiler ini hanya berupa selapis sel endotel yang bagian terluarnya akan dilapisi oleh suatu membran basalis. Ini berbagai ciri-ciri dari cabang-cabang arteri. Ya, jadi arteri itu nanti bisa bercabang-cabang lagi menjadi arteri elastis, arteri besar, arteri sedang, kemudian arteri kecil, dan arteriol. Arteriol, kalau arteriol sudah hampir mirip dengan kapiler, tapi dia masih punya sel otot polos. Ya, baru nanti ke arah kapiler. Bagi macamnya. Kemudian ada venous valve, ini ya tadi katup dari vena-vena di bagian kaki, yang mana fungsi dari katup itu untuk mencegah aliran balik darah menjauhi jantung. Buka tutup katup ini akan mengikuti aliran darah keluar jantung. Ya, jadi pada saat berkontraksi maka jantung ini pada saat jantung berkontraksi terjadi aliran darah keluar dari jantung. Di sini akan diikuti dengan terbukanya katup dari vena. Nah, sehingga darah bisa masuk menuju ke arah yang lebih proksimal. Nanti kalau sudah relaksasi dari otot jantungnya, maka akan ada pembukaan daripada valvula. Kalau relaksasi maka akan ada penutupan dari valvula pada vena. Sehingga kalau nanti ini ditutup ya, misalkan tadi ada darah yang belum sampai bisa melawan gravitasi, nanti aliran baliknya akan tertampung pada bagian ini, katupnya. Oke, ini adalah ya, gambar di sini adalah gambar dari cabang-cabang dari aorta yang ada di tubuh.
Jadi keluar dari ventricle kiri tadi ada aorta ascendens, dari aorta ascendens itu nanti melengkung ya, membentuk arcus aorta. Dari lengkung arcus aorta ini akan keluar 3 cabang. Cabang yang pertama sebagai truncus brachiocefalic, cabang kedua sebagai arteri carotis communis yang kiri, dan cabang ketiga sebagai arteri subclavia yang kiri. Nah, kemudian dari truncus brachiocefalic akan bercabang 2 menjadi arteri subclavia kanan dan arteri carotis communis yang kanan. Jadi di sini cabang-cabang arcus aorta itu akan mensuplai darah organ yang ada di ekstremitas superior melalui arteri subclavia dan juga organ-organ yang ada di kepala leher melalui tadi arteri carotis communis. Kemudian setelah mengeluarkan cabang-cabang ini, arcus aorta akan membelok ke arah bawah sebagai aorta thoracalis atau aorta descendens, kemudian masuk ke dalam perut atau abdomen. Di sini akan mengeluarkan cabang, ini banyak cabang-cabang untuk organ-organ yang ada di dalam abdomen. Nanti di sini aorta abdominalis akan bercabang menjadi 2, menjadi arteri iliaca communis kanan dan kiri, kemudian masing-masing nanti akan bercabang lagi menjadi eksterna dan interna. Akan mensuplai juga untuk bagian kaki dan juga ada pelvis viscera. Nah, dalam perjalanannya, arteri ini tidak selalu berada di bawah dari otot. Bisa jadi arteri bisa berjalan di satu level atau di samping kanan kiri atau di lateral dan medial dari suatu otot. Ya, sehingga nanti karena letaknya tidak di bawah otot, maka kita masih bisa meraba denyutan dari arterinya. Yang pertama di daerah leher, ya, daerah leher ini posisi dari arteri carotis communis itu berada di bagian di posterior dari suatu otot, atau bisa juga kita gunakan ya kalau di leher Anda bisa meraba trachea, geser satu jari ke arah lateral, itulah sebagai arteri carotis communis. Kemudian dari sini ya arteri carotis communis ya ada lagi arteri pada siku. Arteri pada siku ya ada arteri brachialis. Ini bisa Anda raba ya, misalkan Anda pertama lakukan fleksi dari siku. Jadi sikunya Anda tekuk, Anda akan raba di siku itu ada bagian yang menegang. Itu adalah tendon dari otot bicep brachii ya. Kalau kita bisa meraba tendon ototnya, maka gerakan tadi meraba dengan jari-jari, maka gerakan jari kita ke arah medial ya sebanyak setengah senti, maka kita bisa meraba denyutan dari arteri brachialis. Atau yang paling mudah, yang paling sering mungkin dulu pernah Anda kerjakan ya, kalau Anda disuruh menghitung denyut tadi itu di daerah pergelangan pada bagian ibu jari, searah ibu jari, ya dekat dengan pergelangan. Jadi jangan jauh-jauh dari pergelangan, dekat dengan pergelangan, ditarik garis lurus saja dari ibu jari. Nah itu tempatnya arteri radialis dan juga arteri-arteri yang lain. Sedangkan kalau ya, izin bertanya dokter. iya silakan. Kalau pembuluh darah arteri, kalau misalkan kayak binaragawan itu kan ototnya kan besar-besar, itu yang kelihatan itu pembuluh darah arterinya atau pembuluh darah vena ya dok ya? Pembuluh darah vena ya. Nah ini pas. Jadi kalau yang di bawah kulit itu bukan arteri. Kalau kita bisa melihat di bawah kulit ya, Anda bisa melihat ada pembuluh darah, itu bukan arteri tetapi vena. Ya, jadi vena itu ada yang namanya vena superficialis dan ada vena profundus. Vena yang superficialis itu letaknya di bawah kulit. Tadi seperti kalau ditanyakan tadi ya, vena-vena yang kita lihat persis di bawah kulit, ada yang warnanya kebiruan atau kehijauan, itu adalah vena-vena superficialis. Kalau vena superficialis tidak berjalan bersama arteri, karena kalau sudah di bawah kulit, ini nggak ada arteri, tetapi adanya kapiler. Tapi kita bisa melihat vena-vena superficialis. Ya. Sedangkan kalau vena profundus adalah vena-vena yang letaknya
bersama atau berdampingan dengan arteri tadi ya, cabang-cabang arterinya. Itu adalah vena yang profundus. Jadi vena ini ada yang superficial, ada yang profundus. Kalau superficial di bawah kulit, kalau yang profundus ya berjalan bersama arterinya tadi. Kemudian di beberapa tempat vena-vena ini ya biasanya di sekitar dari organ atau misalkan kalau di kaki dan tangan itu di bagian ujung-ujung yang distal, vena-vena itu akan mengadakan anyaman-anyaman atau networking sehingga membentuk suatu plexus venosus. Ada plexus venosus. Plexus venosus. Jadi kalau vena ini menerima aliran balik ya, kalau walaupun dia mengikuti arteri tapi sebenarnya arahnya berkebalikan. Kalau arteri itu kan menjauhi jantung. Kalau vena itu adalah pembuluh darah yang mendekati jantung atau menuju ke jantung. Jadi alirannya dari distal ke proksimal. Di tubuh ya, vena yang mengikuti tadi ini ya, atau menuju ke vena cava, baik yang superior maupun inferior, itu kita sebut sebagai sistem vena sistemik. Jadi sistem vena seluruh tubuh itu sistem vena sistemik. Tetapi ada juga sistem vena yang lain, misalkan sistem vena porta. Kalau sistem vena porta itu membawa aliran balik dari organ-organ digestif atau pencernaan. Ya, jadi di sini alirannya tidak langsung menuju ke vena cava inferior, tapi dibawa dulu darahnya itu ke dalam hepar atau hati atau liver, ya untuk dimetabolisme di situ. Ada juga sinus dura. Kalau sinus dura ini adalah pelebaran dari vena-vena yang ada di dalam selaput otak. Jadi tidak di otaknya, tapi di selaputnya, di meningesnya, ada bagian dura mater, itu ada sinus-sinus venosusnya, sinus-sinus dura, ya sinus-sinus dari vena yang akan menerima aliran balik terlebih dahulu dari bagian otak, baru nanti dibawa ke vena jugularis menuju ke vena cava superior. Jadi kalau dilihat ini adalah sirkulasi vena sistemik ya. Tadi kalau dibandingkan dengan arterinya ini bentuknya hampir sama. Karena di sini untuk yang vena yang profundus itu akan mengikuti gambaran arterinya, jalannya arterinya. Jadi ini sebagian besar berupa vena-vena profundus. Ya. Jadi kalau ada arteri, sebelahnya ada venanya. Itu untuk yang vena profundus. Tapi kalau vena superficial, dia tidak akan berjalan bersama arteri, tapi jalannya di bawah kulit, ya di situ nanti bersama dengan saraf ujung-ujung saraf sensoris dan kapiler-kapiler ya, walaupun juga tidak ngikutin kapiler ya. Nah ini sama juga seperti ini ya, ikutin arterinya, hanya mungkin ada yang berbeda nama. Misalkan kalau arteri yang di leher tadi adalah arteri carotis communis ya, baik yang kantong kiri. Di sini untuk yang vena itu bukan vena carotis communis, tapi dia berupa vena jugularis interna. Jadi ada vena jugularis interna yang arah jalannya itu sama, paralel dengan arterinya. Dan satu lagi vena jugularis interna yang kanan. Tapi yang lengkungnya ini sama sebagai vena subclavia. Ya, jadi ada yang pertamaannya sama. Kalau untuk aliran balik dari kepala, leher, dan tangan, dan separuh bagian dari, enggak separuh bagian sih, dan seluruh bagian dari atrium, seluruh bagian dari torak, itu akan menuju ke vena cava superior. Ya. Jadi vena cava superior menerima aliran balik dari kepala, leher, tangan, atau anggota gerak bawah, anggota gerak atas, dan jantung, paru, dan organ-organ yang ada di bagian torak, rongga dada. Sedangkan kalau vena cava inferior menerima dari organ-organ yang berada di bawah diafragma, masuk kaki, ya dari kaki, dari pelvis, dari abdomen, itu menuju ke vena cava inferior. Jadi ini sistem vena sistemik. Kalau vena kita tidak bisa raba denyutnya. Jadi yang bisa kita raba denyut, yang berdenyut itu arteri ya, jangan lupa. Sedangkan yang berbeda sedikit
berbeda di sini spesial untuk organ-organ gastrointestinal atau organ-organ pencernaan ya. Aliran baliknya tidak langsung menuju ke vena cava inferior, tetapi menuju ke vena porta terlebih dahulu. Ya, karena di sini vena-vena yang berasal dari organ digestif itu akan membawa nutrisi yang diabsorpsi dari misalkan dari ususnya ya. Kemudian juga bisa dari bagian lambungnya. Jadi nutrisi-nutrisi dari saluran cerna itu akan dibawa menuju ke vena porta hepatis. Jadi di sini disebut sebagai sistem vena porta. Dan ada vena porta hepatis yang merupakan gabungan dari vena mesenterica superior dan vena lienalis. Vena porta hepatis ini akan menuju ke dalam liver atau hepar di sini. Di mana nanti masuk ke dalam suatu ruangan-ruangan sinusoid hepar dan nutrisinya akan dimasukkan ke dalam hepar ya atau liver untuk dimetabolisme. Ya apakah perlu untuk disimpan, dipecah, yaitu proses yang terjadi di bagian liver. Sedangkan sisa yang lain yang tidak diperlukan termasuk juga karbon dioksida nanti dari vena-vena yang di hepar itu akan dibawa menuju ke vena cava inferior ya, terutama yang mengandung darah yang dioksigenisasi, baru nanti dari sini akan dibawa masuk ke dalam aorta, ke dalam atrium dextra. Nah, ini yang disebut sistem vena porta. Namun antara sistem vena sistemik dan sistem vena porta juga ada hubungan. Selain di vena cava inferior juga ada hubungan di beberapa tempat. Itu yang disebut sebagai portal sistem anastomosis atau portokaval anastomosis. Jadi anastomosis portokava. Jadi anastomosis ini berfungsi apabila misalkan ada bendungan atau obstruksi ya. Di sini bendungan atau obstruksi dari vena porta hepatis. Jadi misalkan karena adanya penyakit hepar yang kronis ya, penyakit hati kronis, sehingga aliran dari vena porta itu sulit masuk ke dalam liver ya, ke dalam hepar atau hati, maka aliran baliknya di sini akan dibawa menuju ke sistem vena sistemik melalui suatu portal sistem anastomosis. Itu ada yang berada di sekitar esofagus atau di sekitar anus ya, anorektal, dan ada yang lewat atau bisa juga lewat vena-vena yang ada di dinding abdomen. Satu lagi yang berkaitan dengan sistem vena yang berbeda adalah sinus dura. Jadi sinus dura ini adalah, kalau sinus itu pelebaran ya. Jadi misalnya ada pelebaran dari vena yang terletak di dalam dura mater. Dura mater adalah lapisan atau selaput dari otak. Jadi di sini sinus dura itu akan sebagai muara dari sebagian besar vena-vena yang di otak. Jadi bermuara terlebih dahulu atau menuju ke bagian sini dulu. Ya. Jadi bisa ke sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior, sinus rectus, transversus, confluent. Nanti dari sinus-sinus ini akan menuju ke vena jugularis interna tadi yang berada di bagian leher. Jadi dari vena jugularis interna yang di leher ini jalan berdampingan dengan arteri carotis communis. Ya, kalau arteri carotis communis itu keluar dari arcus aorta, kalau vena jugularis interna nanti akan menuju ke vena cava superior melalui trunkus, melalui vena brachiosefalik. Ke vena cava superior. Nah, jadi kalau tadi di individu yang dewasa kita mengenal ada sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik ya, sedikit berbeda kalau pada janin. Pada janin di sini tidak berlaku sirkulasi pulmoner karena memang pulmo atau parunya belum berfungsi dan juga belum ada hubungan dengan dunia luar, jadi belum bisa mengambil proses gas exchange ya.
belum bisa. Sehingga di sini pertukaran gasnya dilakukan pada plasenta dari ibu. Di ini plasenta ibu akan dihubungkan dengan umbilikus itu atau pusar dari janin, ya. Kemudian dari umbilikus darah yang kaya atau tinggi oksigen akan dibawa oleh vena umbilikalis menuju ke bagian liver atau hati hepar di sini, ya. Kemudian di bagian dalam dari liver, dari vena umbilikalis itu akan menuju ke vena cava inferior itu melalui suatu shunting atau bypass. Jadi ada bypassnya di sini, ya. Jalur cepatnya, bypassnya disebut sebagai ductus venosus. Ini dari vena umbilikalis menuju ke vena cava inferior. Nah, ini jadi di sini kita lihat ada darah yang awalnya tinggi oksigen, dia akan bercampur dengan darah yang rendah kadar oksigen, sehingga kadar oksigennya akan menurun, warnanya nggak lagi merah, tetapi jadi pink. Jadi level oksigennya high to medium. Dari vena cava inferior akan masuk ke dalam atrium kanan. Di atrium kanan ini darah yang mengandung kadar oksigen high to medium itu akan dialirkan langsung menuju ke atrium kiri melalui suatu lubang yang disebut sebagai foramen ovaler. Ini juga sebagai bypass atau shuntingnya, jalur cepatnya. Nanti di sini darah tersebut akan menuju ke ventricle kiri, kemudian menuju ke aorta, ya ini ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang kadar oksigen rendah yang dibawa oleh vena cava superior, ya, akan masuk ke dalam atrium dextra, kemudian ke ventricle dextra, dari ventricle dextra ke truncus pulmonalis. Kalau pada sirkulasi pulmonal di individu dewasa, ya, di situ akan menuju ke aorta pulmonalis, ke pulmo. Tetapi kalau pada janin, pulmonya belum berkembang sehingga arteri pulmonalisnya kecil. Di sini dibuat suatu bypass lagi, atau suatu jalur cepat, ya, shunting lagi. Dari truncus pulmonalis dialirkan menuju ke aorta, ke arcus aorta melalui suatu ductus arteriosus, ya, jadi shortcut, ya, di sini. Sehingga yang awalnya arcus aorta membawa darah yang kadar oksigennya high to medium, di sini menjadi medium to low, ini level dari oksigennya. Ini nanti yang akan dialirkan, ya, dibawa ke seluruh tubuh, ke aorta thoracalis, aorta abdominalis, kemudian nanti sampai ke cabang dari aorta abdominalis, ya. Di sini ada arteri iliaca interna, itu mengeluarkan suatu cabang arteri yang menuju ke umbilikus, ya. Ini yang disebut sebagai arteri umbilikus. Nanti arteri umbilikus di sini akan terus menuju ke plasenta, ya. Menuju ke plasenta dari ibu sehingga terjadi gas exchange. Jadi darah yang miskin atau rendah kadar oksigennya akan ditukar menjadi darah yang tinggi kadar oksigen yang dibawa oleh vena umbilikalis. Itu berlangsung terus-menerus. Setelah begitu bayi itu lahir, ya, dilakukan pemotongan ini tali pusat atau umbilikusnya di sini terpotong. Kemudian bayi itu menangis, itu yang menyebabkan pulmo itu langsung ini tekanan di pulmo meningkat, ya, pulmonya atau parunya berfungsi, sehingga ini tadi bypass ini tadi akan lama-kelamaan akan nutup. Yang pertama, ductus venosusnya di sini akan menutup, rudimenter, ya. Kemudian tadi foramen ovalenya lubangnya juga menutup yang meninggalkan fossa ovalis. Ini juga, ya, ductus arteriosusnya juga akan menutup, lama-lama mengecil membentuk suatu ligamen arteriosum sebagai sisa-sisa ductus arteriosus. Dan satu lagi, arteri umbilikalis, ya. Arterinya masih bisa kita temukan, tetapi lumennya, kalau arteri kan saluran dan lumennya itu sudah tidak lubang. Jadi lumennya sudah tertutup. Ya, di sini lumennya sudah tertutup untuk arteri umbilikalis.
Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi selain itu juga ya, tadi sirkulasi pulmonalnya belum berfungsi, proses pertukaran gasnya melalui plasenta ibu, kemudian juga kalau secara fisiologinya hemoglobinnya tipikalnya berbeda. Ya, kalau pada janin ada hemoglobin fetal, hemoglobin itu mempunyai afinitas atau daya ikat terhadap oksigen itu lebih tinggi dibandingkan hemoglobin pada individu dewasa ya, atau pada bayi yang belum sudah lahir. Ya. Kemudian tadi juga khasnya kalau secara anatomis ya, karena kita belajar anatomi, kalau secara anatomi yang bisa kita lihat ada yang namanya shunting tadi atau bypass atau ini ya jalur cepatnya, ada yang namanya ductus venosus, tapi dari vena umbilicalis yang kaya oksigen menuju ke vena cava inferior, ada juga foramen ovale dari atrium kanan menuju ke atrium kiri, dan ada ductus arteriosus dari truncus pulmonalis ke bagian aorta. Serta arteri umbilikus tadi yang membawa darah rendah kadar oksigen menuju ke plasenta ibu. Nah, ini ya gambarannya kalau pada saat di janin ya belum dilepas, tapi kalau sudah dilepas tadi ya ini sudah dipotong tali pusatnya, maka bypass tadi akan rudimenter atau menghilang dan menutup. Berapa kelainan misalkan kalau tidak menutup ya, di sini tadi foramen ovale juga misalkan tidak langsung menutup, yaitu yang nanti dikatakan sebagai ada kebocoran dari sekat jantung, atau bisa tidak menutupnya di sini, yaitu disebut penyakit jantung kongenital pada anak-anak. Bisa berbagai faktor penyebabnya. Nah, saya rasa ini untuk anatomi sistem kardiovaskuler ya. Jadi tadi sudah menyangkut di bagian jantung ya, kita sudah bicara ke jantung, kemudian ke vaskulernya. Kalau jantung kita ada juga belajar tadi permukaan eksterna, internanya ya, termasuk suplai darah, suplai atau konduksinya ya, suplai sarafnya tadi juga sudah. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait anatomi sistem kardiovaskuler ini? Ada yang mau dikonfirmasi? Belum ada? Nah, nanti mungkin ini ya, untuk PPT-nya akan saya upload di e-learning ya. Nanti kalau sudah saya upload, nanti saya infokan, sehingga bisa buat Anda baca-baca. Selain juga Anda baca dari textbook yang lain ya. Karena kalau slide saya nggak terlalu banyak tulisan ya tadi biasanya saya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari.